Minggu 2 April 2023, warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan sejumlah mayat. Mayat-mayat tersebut ditemukan dalam lubang yang berbeda-beda. Diduga mayat-mayat ini adalah korban pembunuhan. Untuk mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan ini sebenarnya, polisi tak memerlukan waktu yang lama. Diketahui belakangan, pelaku pembunuhan ini adalah Tohari alias Slamet. Senin 3 April 2023, polisi langsung membawa Mbah Slamet ke lokasi tempat penemuan mayat tersebut. Dan inilah lokasi di mana mayat-mayat korban pembunuhan Tohari alias Slamet dikuburkan. Entah apa yang membuat warga dusun Balun langsung meramaikan perkebunan sayur ini. Namun semua warga dusun Balun meneriaki Tohari alias Mbah Slamet ketika digiring polisi memasuki lebih dalam ke area perkebunan sayur ini. Lokasi dikuburkannya korban pembunuhan Tohari alias Mbah Slamet ini berada di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Jawa Tengah. Tanah ini merupakan tanah pertanian garapan Tohari alias Slamet sendiri. Polisi pun langsung meminta Tohari alias Slamet untuk menunjukkan di mana saja korban-korbannya dikuburkan. Dari hasil pencarian hari itu, polisi berhasil menemukan 9 mayat yang dikuburkan di atas tanah pertaniannya sendiri. Hari sebelumnya, polisi menemukan 1 mayat. Mayat ini ditemukan sudah tinggal tulang belulang dan ada pula yang sudah mulai membusuk. Diduga para korban ini sudah lama dikuburkan oleh Tohari. Ternyata jumlah korban pembunuhan Tohari alias Mbah Slamet tak berhenti pada 10 korban saja. Selasa 4 April 2023, polisi kembali menemukan 2 jenazah lainnya yang kondisinya masih utuh dalam satu lubang. 2 jenazah yang terakhir ditemukan merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Lampung. Total jumlah korban pembunuhan Tohari alias Slamet yang ditemukan berjumlah 12 orang. Ironisnya, dalam penguburan korbannya, Tohari tak segan-segan menempatkan 2 mayat dalam satu lubang yang berukuran tidak terlalu besar. Polisi dibantu pihak BPBD Banjarnegara melakukan evakuasi terhadap korban pembunuhan Tohari alias Mbah Slamet. Dan inilah suasana ketika evakuasi korban-korban Tohari dari dalam lubang. Tenang, tahan, ditotot dulu. Kita sini. Ini, tuh kamera lo, padahal dia lompat lo. Karena betul lo, amat lah nama, kenapa ini? Saya bikin, apa kabar dong? Makan. Jangan ada ambil kabar ya. Dan inilah pengakuan Tohari bagaimana dirinya membunuh para korbannya. Pada saat meninggal dunia ini saya tanya nih Pak Slamet, pada saat meninggal dunia itu nadinya sudah betul-betul mati atau masih hidup? Betul-betul mati baru saya dikubur. Kalau belum mati belum saya berani ngubur. Dan Orangnya kemana? setelah Diminum lah. setelah diminum, Pada saat diminum itu dia sekarat nggak? Tolong nggak? Kan gini kan, dikasih minum, nah minum, blok. Mau mana apa nih Pak, seperti itu nggak? orangnya nggak sempat bilang seperti itu. Setelah minum itu langsung sudah nggak bisa bilang apa-apa. Intinya langsung mutah sedikit, terus dia sekitar 5 menit dia sudah nggak terasa apa-apa. Nggak sempat bicara, Pak ini minuman apa? Nggak ada. Nggak, ya bener, nggak sampai bilang apa-apa. Dan karena memang itu portas itu ajaib sekali. Dan Siapa sebenarnya Tohari alias Slamet? Tohari alias Slamet yang saat ini berpredikat sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana ini dinobatkan sebagai dukun yang bisa untuk menggandakan uang oleh para korbannya. Awalnya aksi tipu-tipu yang dilakukan Tohari tampaknya berjalan mulus. Bagaimana tidak jika dilihat dari korban yang tewas yang berjumlah 12 orang. Diduga aksi tipu-tipu Tohari alias Mbah Slamet sudah dilakukan sejak lama. Ternyata Tohari alias Mbah Slamet tidak bekerja sendiri. Dirinya dibantu oleh rekannya yang berinisial BS yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berbekal informasi ini, tim Fakta langsung menuju lokasi penemuan titik para korban tewas ditemukan.
Tak mudah untuk bisa mencapai perkebunan Tohari alias Mbah Slamet. Butuh 1,5 jam ya perjalanan saya dari kota Banjarnegara menuju ke TKP di Wanayasa, Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ini saya akan langsung menuju ke lokasi tempat kejadian perkara, di mana Mbah Slamet, dukun pengganda uang, pembunuh 12 korbannya. Kita akan temukan faktanya. Siapa yang menyangka jika di balik perbukitan ini ternyata menjadi tempat bagi Mbah Slamet untuk menghilangkan nyawa orang yang menjadi korban penipuan penggandaan uang. Suasana yang kami dapatkan di sini memang sangat sepi karena tempatnya memang jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Jadi wajar jika tempat ini dijadikan Mbah Slamet sebagai tempat penghabisan untuk para korbannya. Dari kejauhan sudah tampak garis polisi yang mengitari tanah merah basah ini. Kami pun tiba di lokasi, ditemukannya lubang-lubang tempat bersemayamnya para korban penipuan Tohari alias Slamet. Siapa yang mengira jika di tanah yang ukurannya tidak terlalu luas ini ada beberapa titik lubang tempat Tohari menyembunyikan korbannya yang telah diberikan racun dalam minumannya. Diduga lubang ini merupakan tempat di mana Mbah Slamet mengubur beberapa orang korbannya. Saya tidak tahu ya, untuk satu lubang ini apakah ada beberapa korban yang dikubur atau hanya satu. Nah, coba kita cari tahu. Kebetulan ada warga di sini. Saya akan sapa dulu. Halo, Pak. Sedang anjing kita dari TV One. Pak siapa, Pak? Nama saya Pak Bawon. Pak Gawon. Oh, Pak Bawon. Kita boleh ngobrol sebentar nggak, Pak? Pak, saya mau tahu deh, Pak. Bapak tahu nggak lubang di sini tuh ada berapa sih, Pak? Ya sekitar 8 kalau nggak salah. 8. Tapi korbannya 12 apa ya? Oke. Saya boleh ditunjukin nggak sih, Pak, lubang-lubangnya itu mana aja, Nak? 8 ya kalau Bapak tahu ya. Iya, setahu kau 8. Ini yang satu. Ini satu. Coba sih Pak. Ini katanya kemarin lubang ini yang korbannya 2 apa ya? Oh, korbannya 2. Kalau yang ini berapa korban, Pak? Itu 1 kata. Oh, ini 1. Ini 2. Terus itu juga? Iya. Oke. Tak salah. Kalau yang ini, Pak? Kalau yang ini 1. 1 juga. Terus mana lagi, Pak? Ini kan baru 3 ya? Kami Sisanya? menemukan tak hanya 1 atau 2 titik lubang, namun kami menemukan lebih dari 5 titik lubang di atas tanah merah ini. Ini 1. Ini yang terakhir korbannya yang masih utuh sekitar terkuburnya selama 5 harian. Oh, jadi baru hitungannya ya, Pak ya? Berapa orang? 1 orang. 1 korbannya, oke. Terus lubangnya mana lagi? Terus yang ini 4. Ini 5. Berapa di sini, Pak? Kepada kami, Bawon yang sehari-harinya bekerja mencari rumput liar untuk pakan ternaknya menyebutkan, dia sungguh tak menyangka jika di sebelah tanah miliknya mencari rumput dijadikan Tohari alias Mbah Slamet sebagai kuburan Tapi ini bagi sudah korban lama hitungannya? penipuannya. Kondisi korbannya gimana? yang ini sekitar setahun. Sekitar 1 tahun. Berarti ya belum jadi tulang tapi masih gembolong antara gambar. Oh iya, oke. Terus lubang yang lain, Pak? Bawon yang juga ikut menyaksikan bagaimana polisi dan pihak BPBD Banjarnegara melakukan penggalian setiap lubang pun menyebutkan bahwa dia tak menyangka jika tanah yang setiap hari dirinya lewati untuk beraktivitas ternyata menyimpan tubuh manusia yang selama ini dicari oleh anggota keluarganya. Tadi berarti berapa tuh? 3, 4, 5. 5 ya, Pak? Terus yang di bagian bawah sini berapa, Pak? Yang di bagian bawah sini 4. Oh, 4. 4 berarti 5 kali 4 berarti 9. 9 ya? Oke. Oh, kopi boleh, Pak? Dicopot aja, Pak. Waktu ngebongkar tuh jam berapa itu, Pak? Kalau yang bongkar pertama sekitar jam 7 sore. Yang pertama namanya Parianto apa ya? Yang jenazahnya masih utuh. Terus hari yang pertama, hari yang kedua seharian dapat 8 mayat apa ya yang hari kedua. Terus hari yang ketiga dapat 2 mayat di situ atas. Yang Parianto tuh di lubang yang mana, Pak? Itu yang
sebelah paling sana. Ya paling ujung sana. Iya. Nah, Pak, waktu sehari-hari kesini udah ngeliat kondisi kayak gini nggak, Pak? Enggak, Oh enggak. malah ini saya pulang ke ladang ya lewat sini. Pak Bawon ini setiap harinya memang merumput di sini. Iya. Jaraknya dekat sekali ya Pak ya sama lubang-lubang yang memang ini kemarin digunakan untuk Mbah Slamet mengubur para korbannya, tapi nggak tahu aktivitas yang dilakukan Mbah Slamet. Tidak tahu. Bahkan kesini pun juga menurut Pak Bawon nggak pernah ya, hanya orang tuanya saja kurang lebih gitu ya Pak ya. Iya. Informasi yang beredar bahwa jika malam hari, Tohari alias Mbah Slamet sering melakukan tipu-tipu ritualnya di atas tanah ini, di mana tanah ini juga menjadi kuburan sementara bagi para korban Mbah Slamet. 3 jenazah berhasil sudah dikembalikan kepada keluarganya dan sudah dimakamkan di kampung halamannya. Jenazah tersebut adalah Parianto asal Sukabumi dan pasangan suami istri Irsad dan Wahyu Triningsih asal Lampung, dan sisanya dimakamkan di TPU terdekat Banjarnegara. Lubang ini menurut informasi yang saya himpun, ini diduga merupakan lubang yang digunakan oleh Mbah Slamet untuk mengubur korban atas nama Parianto. Ya, jadi menurut informasi yang saya dapatkan juga bahwa Mbah Slamet itu awalnya mengajak Parianto untuk ke lokasi ini sekitar malam hari. Nah, di malam harinya itu Mbah Slamet mengatakan kepada Parianto bahwa tujuan datang ke sini adalah untuk melakukan ritual dengan tujuan agar uang yang sudah diberikan oleh Parianto kepada Mbah Slamet ini bisa digandakan. Tapi ketika sampai di sini, nah menurut informasi, ritual ini dilakukan tepat di lokasi ini, di sekitar lokasi ini. Nah, ketika ritual itu berlangsung, Mbah Slamet kemudian memberikan semacam racun potasium. Reaksi dari racun tersebut mengakibatkan Parianto meninggal dunia, hingga pada akhirnya Mbah Slamet menguburkan Parianto tepat di lubang ini. Nah, menurut informasi juga lubang ini hanya mengubur 1 korban atas nama Parianto, dan dari Parianto lah kemudian kasus ini mengemuka ke publik. Kita akan temukan fakta berikutnya. Bagaimana sebenarnya kisah Tohari alias Mbah Slamet menobatkan dirinya sebagai dukun yang bisa menggandakan uang? Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dan inilah barang bukti yang berhasil diamankan Polres Banjarnegara. Selain uang, polisi juga berhasil mengamankan racun yang digunakan Tohari alias Slamet yang digunakan untuk membunuh para korbannya. Dan inilah sosok Tohari alias Mbah Slamet yang berhasil kami temui di Mapolres Banjarnegara. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terikat gelang besi, Mbah Slamet hanya duduk terdiam. Sekarang saya sudah bersama dengan Mbah Slamet. Mbah Slamet, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, sehat ya. Sehat ya, Mbah Slamet ya. Ya. Mbah Slamet, tahu soal total korban nggak sih, Mbah Slamet? Ya, tahu. Tahu. Nah, apa sih itu Mbah Slamet? 12. Oh, 12. Iya. 12 korban itu Mbah Slamet ketemu secara langsung? Iya, iya Bu. Oh, ketemu langsung. Iya. Itu kapan Mbah Slamet? Ya waktu itu kan waktunya kan kadang ada yang 1 tahun baru sampai, ada yang udah 2 tahun baru sampai gitu. Oh, jadi macam-macam ya? Iya. Oh, beda ya? Iya. Nggak satu waktu gitu nggak berarti? Enggak. Tapi Mbah Slamet itu udah apa? Ngejalanin kegiatan jadi apa, pengganda uang? Pengganda uang betul ya? Iya. Kalau saya sebutnya ya. Iya. Itu dari kapan? Ya sekitar 4 tahunan. 4 tahun berarti sekitar 2000 berapa? 2019-an? Iya. 2019 itu sudah mulai. Ya, cuma kan nggak semua orang dibunuh. Cuma ini penggandaan uang aja. Tapi sebenarnya Mbah Slamet tuh bisa gandain uang. Sebetulnya nggak bisa Bu. Cuma ini aja trik aja Bu. Oh, triknya aja. Jadi biar banyak yang datang ke Mbah Slamet. Iya Bu. Dari 2019 itu sampai sekarang itu 12 korban tadi memang dari tahun 2019 sih. Berarti Ya ada yang udah ini memang intinya sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun itu ada yang ini
Ada yang udah dibunuh, ada yang 1,5 tahun gitu. Oh gitu, macam-macam lah ya. Iya. Tapi artinya dari jangka waktu 2019 sampai 2023 gitu ya, kurang lebih ya berarti ya. Itu biasanya kalau orang-orang dapur itu ngapain aja sih biasanya, Mbak? Ya dia, Tentang Mbak Slamet nih. ya dia punya utang banyak, mungkin kepengen kepengen bisa bayar utang, kepengen kaya juga. Jadi seperti itu. Jadi dia datang ke tempat saya, dia itu mau minta tolong, intinya utangnya banyak, mau bayar utang nggak bisa, jadi minta tolong sama saya, Bu. Oh buat gandain uang. Ya sebetulnya saya juga nggak bisa sebetulnya, Bu. Ya kalau misalnya ada korban datang ke Mbak Slamet, itu gimana caranya tuh sampai sana ngapain aja? Bisa ada ritual-ritualnya enggak? Ya ada sih ritual ada, Bu. Iya. Gimana? Iya. Ya kalau ritual itu misalkan saya minta uang dari si calon korban itu 2.000-an 2 lembar, itu nanti tak jadikan 3 juta. Uang itu saya nukar dari pom bensin, ya. Jadi modal saya sendiri, Bu. Oh awalnya modal Mbak Slamet sendiri. Iya. Itu buat menipu biar orang-orang percaya nih bisa gandain uang. Iya. Tapi biasanya rata-rata berapa sih Mbak Slamet? Ya. Korban datang Mbak Slamet tuh ngasih uangnya berapa biasa? Ya ada yang 15, Juta. ya ada yang 20, ya. Paling banyak berapa? Ya segitulah. 70? Ya enggak 20, 30. Oh itu bertahap tapi. Ya. Terus kan tadi kan udah tuh ya kan kasih uang itu. Biasanya kasih uang langsung ke Mbak Slamet atau ke siapa? Ya langsung ke saya. Apa? Tunai atau transfer? Ya Atau bisa? tunai, Bu. Oh tunai. Iya. Pas ketemu langsung itu. Ya ketemu langsung itu, ya. Oke, pas ketemu langsung. Terus itu ngapain pas sampai rumah Mbak Slamet? Intinya dia mau minta tolong gitu, mau minta tolong, ya tetap saya kerjakan gitu. Oke. Saya bisanya sama bu saya lah gitu. Nggak ada ritual-ritual gitu Mbak Slamet? Ya kalau ritual ada, Gimana? ritual ada, makanya saya dibawa ke kebun itu ya ritual gitu. Oh, jadi korban-korban itu selalu dibawa ke kebun atau cuma beberapa aja? Ya ada yang enggak dibawa ke sana, ada yang dibawa ke sana gitu. Terus nggak yang waktu pas di kebun itu biasanya ngapain Mbak Slamet? Kalau di kebun ya itu ngobrol-ngobrol lah tuh, ritualan gitu. Ritual ngapain aja biasanya? Ya bakar-bakar menyan, Bu. Oh, bakar-bakar Iya. benang. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Tohari alias Mbah Slamet mendaulatkan dirinya sebagai dukun yang bisa menggandakan uang? Kami mencoba mencari tahu hal ini dengan bergegas menyusuri kampung Tohari alias Mbah Slamet tinggal. Tak cukup sulit untuk bisa mendapatkan kampung Tohari alias Mbah Slamet tinggal. Lokasi kampung Tohari tinggal memang tak jauh dari tempat kejadian perkara. Tampak dari kejauhan perempuan yang berdiri di teras rumah itu. Dia adalah Seneh, istri Tohari alias Mbah Slamet. Seneh tak memungkiri jika Tohari alias Mbah Slamet sudah jarang pulang sejak dirinya menikah lagi. Bagaimana mungkin seorang Tohari bisa dikatakan sebagai dukun pengganda uang, sementara selama ini Tohari tinggal menumpang bersama mertuanya atau orang tua Seneh? Itu yang biru ini, hijau biru itu istri kayak. Oke, yang pakai baju pink? Ya pada tadi itu ibunya Bu Camat. Oh, oke, istrinya Pak Slamet itu ya? Ya. Namanya siapa Mbak? Bu Seneh. Jadi menurut keterangan Pak Sigit, ini adalah rumah Mbak Slamet, rumah ini 1 dan 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya Pita dari TV One Jakarta, Bu. Oh, iya. Ini rumah Pak Slamet betul? Iya. Oh, oke. Rumahnya 2 ini, Bu. 2. Yang ini Rumah saya lah, mau Pak Slamet kan di sini kan itu mertua. Oh, itu mertua. Iya. Ibu, kalau boleh tahu Pak Slamet itu biasanya keseharian ngapain aja, Bu? Sehari-harian ya nggak tahu kan, udah setahun ini kan nggak pernah pulang. Oh, nggak pernah pergi? Iya. Kemana, Bu? Nggak tahu sama istri mudanya. Oke, terakhir kapan tinggal di sini? Tahun berapa? Terakhir sebelum puasa. Oh, jadi sempat ke sini. Ya sempat ke sini tapi cuma sebentar langsung pergi lagi gitu. Ngapain biasanya lo sini? Nggak tahu, cuma pulang ya kayak seperti orang pamitan aja lah, nggak ngobrol apa-apa gitu. Cerita jika banyak tamu yang berkunjung ke rumah Tohari diamini oleh Seneh.
Namun dirinya tak tahu banyak soal ihwal banyaknya tamu yang datang ke rumahnya menemui Tohari alias Mbah Slamet. Informasi yang beredar di luar sana kan Mbah Slamet tuh bisa gandain uang. Itu tuh ibu tahu nggak? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Jadi sama sekali nggak tahu aktivitasnya tuh. Nggak tahu. Ngapain aja? Nggak tahu kalau ada tamu apa kan langsung pergi gitu kan nggak tahu. Iya, Bu, saya penasaran deh. Biasanya kalau misalnya Mbah Slamet tuh ada banyak tamu, itu kesini nggak sih, Bu? Ya sini dulu, tapi kan ya nggak terlalu banyak lah, ya keluar masuk. Oh, keluar Ya. tuh. Itu tamu-tamunya tuh dari mana itu? Nggak tahu, saya nggak nanya. Oh, nggak nanya. Ya, Kapan tuh, Bu, terakhir Mbah Slamet tuh bawa? Atau ada tamu datang ke sini? udah lama. Kapan kira-kira terakhir? Ya. Tahun berapa gitu? Tahun yang kemarin, Tahun lalu 2022 berarti. Itu pas datang itu biasanya gimana tuh, Bu? Pagi, siang, sore, malam atau kalau malam sih nggak pernah ada tamu kesini, tapi siang, biasanya siang? ya, Itu banyak, Bu, biasanya, Bu. ya nggak terlalu banyak. Ada siapa aja biasanya yang Ibu tahu gitu? Saya nggak tahu. Pasang suami istri atau Iya kadang ya ada sepasang suami istri, tapi kan saya nggak nanya dari mana gitu kan nggak. Ada bangunan yang membuat kami penasaran akan keberadaannya. Bangunan yang tepat berada di depan rumah Seneh ini kini sudah tak boleh lagi dibuka oleh pihak kepolisian. Seneh pun tak menampik jika ada tamu yang Tohari ajak masuk ke dalam bangunan tersebut. Ada nggak sih tamu yang datang ke sini gitu ya, Bu ya? Terus diajak Pak Slamet itu ke apa? Daerah kebun gitu? Iya. Setahu saya paling cuma ngobrol di sini langsung ke bawah rumah situ gitu. Rumah mana ya? Rumah kecil ini udah paling 5 menit atau 10 menit udah kesini lagi ngobrol lagi gitu. Wah, kita boleh? Enggak, Lihat. sekarang udah nggak boleh dibuka sama Pak Kapolres. Oh, nggak boleh dibuka. Tapi isinya tuh apa, Bu? Kosong. Kosong. Iya, cuma buat sholat kalau ada tamu kadang sholat di situ gitu. Artinya Pak Slamet biasa kalau sama tamunya biasa di sini gitu ya. Lama, Bu, biasanya kalau di situ? Enggak, Enggak. bentar. Berapa menit? 5 menit? Ya 5 menit, 10 menit lah. Terus habis itu Pulang, tamunya udah pamit pulang. Lah saya baru keluar. Oh saya mau pulang. Iya, masih hati-hati saya tuh. Ibu waktu pas habis kejadian ini sempat ngobrol nggak sih, sempat komunikasi sama orang tuanya Mbah Slamet? Enggak. Kita boleh menuju ke sana, Bu? Silahkan. Oke. Keterangan yang disampaikan oleh istri Mbah Slamet selaku tersangka pembunuhan mengatakan bahwa ini biasanya keseharian Mbah Slamet ketika di rumah itu sering sekali menerima tamu. Jadi tamu yang datang ke sini biasanya langsung diterima di rumah ini. Kemudian setelah itu langsung dibawa menuju ke ruangan ini. Ini ruangan tertutup, ukurannya juga kecil sekali ya. Nah, tadi saya sempat tanyakan, ini sebetulnya ruangan untuk apa? Terus tujuan para tamu itu dibawa ke sini itu untuk apa? Tapi tadi istri Mbah Slamet mengatakan bahwa di sini isinya kosong, tidak terlihat apapun, tidak ada apapun isi di dalam, tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Saya coba cek di sini, memang digembok. Artinya dia tidak bisa masuk ke dalam. Tapi saya akan coba lihat di dalamnya. Oke, kameramen saya akan coba, kameramen saya Arfiansyah akan coba melihat situasi di dalam seperti apa. Kami pun mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalam bangunan ini. Dengan pandangan yang terbatas, kami hanya mendapati di dalam ruangan ini ada sebuah lubang berbentuk persegi yang tidak terlalu besar dan beberapa lembar karpet yang sudah tergulung. Kami pun tidak mendapatkan banyak informasi mengenai bangunan ini. Mas, kelihatan nih Mas, dari sini. Kelihatan. Ini Tapi, apakah bangunan ini digunakan oleh Tohari alias Slamet sebagai tempat ritual untuk menipu para korbannya? Kami masih terus mencari kebenaran hal ini. Awal mula terbongkarnya kasus pembunuhan yang dilakukan Tohari alias Mbah Slamet karena adanya laporan kehilangan dari anak Parianto yang berinisial GE, warga Sukabumi, Jawa Barat. Parianto adalah korban dukun tipu-tipu Mbah Slamet. Dirinya tewas akibat meminum racun yang telah disiapkan oleh Mbah Slamet. Sebelum Parianto meregang nyawa, dirinya sempat mengirimkan pesan singkat dan pesan suara kepada sang anak.
Sesekali sang anak pernah juga diajak Parianto mengunjungi rumah Mbah Selamet. Bagaimana cerita sesungguhnya? Kepada kami, keluarga Parianto membagikan kisahnya. Pak Parianto ini tahu nggak sih kalau Bu Trisna tuh alasan Pak Parianto tuh sampai datang ke Mbak Selamet, bahkan informasi sampai 5 kali lebih bahkan. Itu karena sih Bu, sempat tahu nggak cerita soal itu? Kalau yang saya tahu dari sifat dia itu memang orangnya yang selalu penasarannya tinggi gitu kan. Mungkin dia saat itu terpengaruh juga karena memang dibawa rekannya, dibawa temannya itu kan yang bagian marketing itu. Ya mungkin dari situ penasaran karena mungkin dikasih harapan juga kali ya, banyak yang terlalu diyakinkan juga mungkin ya. Tapi sebetulnya dari anak saya itu udah sering ngingetin gitu sama ayahnya itu, udah bahkan jangan kesana lagi. Bahkan itu yang dia sampai pergi ke sana sendiri tanpa bilang, kasih tahu sama anaknya aja, karena mungkin dia ngerasa takut dilarang sama anaknya. Karena kalau misalnya anak-anaknya pada tahu itu pasti marah gitu, karena udah jelas melarang jangan kesana lagi. Karena bujuk rayu untuk dapat menggandakan uang sebanyak-banyaknya, akhirnya Parianto pun tunduk bujuk rayu Abidin. Bagi keluarga Parianto, Abidin merupakan bagian dari sindikat Mbah Selamet yang ditugaskan untuk mengajak orang. Sebelumnya sempat kenal nggak sih sebetulnya Bu Trisna antara Mbah Selamet sama Pak Parianto? Oh enggak, yang saya tahu dari anak saya itu yaitu lewat perantara orang diajak gitu loh, niatnya mungkin silaturahmi. Setelah dari situ mungkin dikasih tahu begini begitunya, saya nggak tahu lah, sampai akhirnya suami saya tergiur gitu ya istilahnya. Mungkin juga karena rasa penasarannya yang tinggi gitu ya, karena memang saya tahu banget karakter dia waktu dari dulu, dia memang orangnya kalau suatu apa-apa itu selalu penasaran gitu. rekannya ini siapa? Anak saya cerita itu siapa, Abidin, yang panggilnya Udin gitu. Katanya bagian ininya, marketingnya katanya, yang mengiklankan. Iya itu. Berawal dari situ, sama orang itu akhirnya diajak silaturahmi langsung gitu ke Mbah Selamet. Tapi sih yang saya dengar kabarnya kan katanya ada iklannya juga di Facebook, ya mungkin berawal dari Facebook mungkin, karena kan bapaknya juga ayahnya juga belum, istilahnya tidak semua bercerita mungkin ya. Jadi anak saya itu bercerita sama saya ya sepengetahuan anak saya saja. Jadi kalau misalnya anak saya lagi dibawa ayahnya, saya kan pasti tanya, kamu kemana, kamu ngapain aja di sana gitu. Begitu dengar ceritanya, wah udah nggak beres nih gitu. Makanya saya bilang sama anak saya, tolong kamu harus hati-hati, waspada, dan kamu harus ingatkan sama ayah kamu, kalau bisa jangan deh temuin lagi yang kayak gitu-gitu, bahaya. Saya udah mengingatkan, dan anak saya pun nurut lah gitu, sering mengingatkan gitu. Cuman katanya bosan, katanya nggak didengar. Makanya pas ayahnya itu pergi sendiri tanpa sepengetahuan anak saya dan tanpa sepengetahuan kakaknya juga yang perempuan, karena kalau tahu itu pasti dilarang. Iya, pasti dilarang keras. Iya. Isi pesan singkat yang sempat viral inilah yang menghantarkan Mbah Selamet kini mendekam di dalam penjara Polres Banjarnegara. Tak hanya pesan singkat, Parianto pun sempat mengirimkan pesan suara. Di dalam pesan suara tersebut, Parianto menceritakan tentang posisi dirinya saat itu, baik keberadaan maupun kondisinya. Jadi pada awalnya itu di hari, tanggalnya saya lupa ya, kurang pasti. Di hari Rabu tengah malam itu anaknya korban dapat chat WA dan voice note dari korban, dari ayahnya. Tengah malam tuh jam berapa Pak? Sekitar jam dini hari jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 dini hari? Iya gitu kan. Itu hari Rabu ya Pak ya? Kamis, berarti masuknya Kamis. Oh Kamis, Ya. tanggal? Lupa saya tanggalnya. Oke, tanggal Februari. lupa. Oke, artinya terima voice note dari anaknya, dan isi voice note itu apa Pak? Voice note itu dia mengutarakan kejadian dia di sana. Gitu, dia sempoyongan sampai dia habis dikasih minum itu air pokari gitu kan, entah dikasih apa, teman dia mengakui dia mengutarakan sempoyongan, pusing kepala. Jadi dia pengennya tuh dia supaya anaknya nyusul ke sana membawa aparat. Oke. Gitu. Nah, boleh saya dengar isi voice note itu? Oh, iya. Ada Pak? Boleh ada. Tahu kalau di Sherlock ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga sama lah, takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Tahu lokasinya ini di mana, ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung, ini rumah orang tuanya, sekitar 100 meter baru rumahnya dia, sama aja, namanya kan
Ya sih, ini cuma intinya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Cuma ini buat waspada aja. Takutnya namanya ayah kan nggak punya temen, nggak punya asisten, nggak punya ajudan, nggak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah nggak sadar bahwa yang ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu. Kepala ayah langsung tidur di bawah. Kan aneh. Dia mau kayak orang mabuk. Ini juga kayak ngabuk kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya. Moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses. Amin. Oke, jadi ini posisinya bukan di hutan ya Pak ya, tapi di rumah atau gimana Pak? Kalau tadi saya gunakan di Kalau eksekusinya itu di hutan, Oke, di hutan. Jadi kan apa namanya, dari rumah dibawa ke hutan oke. kayak gitu. Tapi tadi itu atas nama Pak Rianto betul ya? Iya. Nah, kan tadi mengatakan bahwa datang aja ke rumah dari keluarganya Mbah Slamet. Iya. Saya dengar Iya. ada isi Betul, seperti itu ya? Betul, dan dia pun Sherlock gitu. Makanya dari pihak keluarga bisa langsung ke sana. Kebetulan kan anaknya juga tahu rumahnya si Mbah Slamet ini, karena pernah beberapa kali nganter ayahnya ke sana. Dari suara Parianto terdengar sangat jelas ketakutan yang dirinya alami. Tak hanya itu, nampaknya dari pesan suara tersebut pun Parianto memberikan kode bahwa akan terjadi hal yang akan membahayakan dirinya. Mendengar hal ini, anak laki-laki Parianto tak tinggal diam. Dirinya langsung mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap sang ayah. Oke, tapi posisinya lagi di hutan itu. Perjalanan ke hutan, Oh, perjalanan ke hutan. ya perjalanan gitu. Oke, jadi dari perjalanan ke hutan, voice note seperti itu ke anaknya Betul. atau anak dari Makanya kan di sini mengutarakan kurang lebih 100 meter dari rumah Mas Slamet. Iya. Gitu. Jadi Pak Rianto ini coba memberikan arahan lah ya, Iya. jalur mana yang harus ditempuh Betul. kalau mau Betul. menemui Pak Rianto ini. Betul. Tak hanya itu, anak laki-laki Parianto sangat mengetahui jumlah uang yang sudah disetorkan kepada Mbah Slamet sejak tahun 2022. Oke, yang pernah ikut ke rumah Mbah Slamet itu terakhir kapan? Anaknya ikut, anak Warianto ini. Kalau nggak salah ya 3 bulan lalu kalau nggak salah. Oh, baru ya berarti. Iya. Ya. Cuman kalau untuk masalah uang, anaknya tahu berapa yang sudah diberikan kepada Mbah Slamet, itu kan bertahap gitu. Sampai totalnya kalau nggak salah kurang lebih itu yang diketahui anaknya 90 sampai 100 juta. 90 sampai 100 juta. Yang diketahui ya. Jadi diketahui. Kalau untuk faktanya totalnya berapa nggak tahu. 90 sampai 100 juta itu Iya. ditransfer atau Transfer diberikan secara cash? dan cash. Transfer dan cash. Yang anaknya tahu itu total. Yang anaknya tahu artinya Iya. kan masih ada, Betul. bisa aja berpotensi lebih Betul. dari itu berarti. Betul. Sebuah bangunan yang berada di depan rumah Mbah Slamet sebelumnya pernah kami datangi dan kami curigai sebagai tempat ritual Mbah Slamet. Dan benar saja, pengakuan anak laki-laki Parianto kepada kuasa hukumnya membenarkan jika bangunan tersebut dijadikan Mbah Slamet sebagai tempat untuk bertemu para korbannya. Waktu itu saya dan tim liputan sempat datang ke rumah Mbah Slamet. Ini rumah milik mertua Mbah Slamet. Di sini tinggal bersama dengan istrinya. Rumah ini kah yang dimaksud? Betul. Apa aja yang dilakuin Pak Parianto di sini? Sama Mbah. Nah, di situ anaknya nggak tahu kegiatan apa. Tidak tahu. Kalau nggak tahu kegiatannya, ketika datang pertama kali itu ngapain aja? Nah. Maksudnya aktivitasnya kemana? Aktivitasnya, aktivitas yang tadi ada ruangan kecil. Nah, ini tadi tuh. Oke, jadi anaknya Nah, ini terus Pak Parianto sama Mbah Slamet. masuk ke ruangan ini. Yang katanya kemarin pengakuan dari sini ini musola, padahal bukan. Gitu. Ternyata ini ya tempat ritual. Isi pesan singkat dan pesan suara Parianto yang dikirimkan kepada anaknya sebagai suatu isyarat jika sang ayah sedang tidak baik-baik saja, ternyata benar-benar terjadi. Polisi menemukan kondisi Parianto sudah tidak bernyawa. Di tahun 2023, sudah ada 3 kasus pembunuhan terkait kasus dukun penggandaan uang yang cukup menghebohkan. Sebelum kasus Mbah Slamet mencuat, ada sebuah peristiwa yang dikenal dengan kasus Wawon CS.
Tipu daya yang dilakukannya adalah mengiming-imingi korbannya dengan ilmu supranaturalnya yang mampu menggandakan uang. Korban Wawon CS ini rata-rata adalah para tenaga kerja wanita yang bekerja di Timur Tengah. Dalam mengungkap kasus ini, polisi menemukan 9 mayat di lokasi terkubur yang berbeda-beda. Masih di bulan Januari 2023, berlokasi di Gresik, Jawa Timur, tersangkanya adalah Mulyanto alias Mbah Yanto. Modusnya lagi-lagi dengan cara membohongi korban yang berjanji dapat menggandakan uang. Dalam menjalankan praktiknya, Mulyanto menggunakan darah. Darah ini digunakan seolah-olah keluar dari jenglot dan uang yang disetorkan korban akan menjadi berlipat ganda. Uang yang digunakan tersangka ternyata hanya uang mainan dari berbagai pecahan mata uang. Tahun 2007 di Lebak, Banten, tersangkanya dikenal sebagai Dukun Usep. Korban nyawa melayang akibat tipu-tipu praktik ini berjumlah 8 orang. November 2021 di Magelang, Jawa Tengah, pelaku membunuh 4 orang dikarenakan sang dukun didesak untuk segera menggandakan uang korban. Pelaku dikenal dengan nama Dukun Is. Kepolisian Banjarnegara telah menemukan 12 orang korban dukun tipu-tipu Mbah Slamet. Namun pihak kepolisian masih kesulitan untuk mengungkap identitas para korban yang tewas terbunuh Mbah Slamet. Oke, 12 korban ini apakah memang dibunuh dalam waktu yang bersamaan atau ada dalam jangka waktu tertentu? Mbah, ini berdasarkan pengakuan dari Mbah Slamet itu. Mbah Slamet ini memang banyak lupanya daripada banyak ingatnya. Ini terlihat kalau dari pengakuan dia melakukan eksekusi pembunuhan ini sejak tahun 2020. Itu yang dia ingat ya. Untuk tiap-tiap korban itu sudah tidak ingat lagi dia. Berapa jangka waktunya atau sebulan 2 bulan nggak ingat. Henry pun tak menyangkal jika kasus dukun tipu-tipu ala Mbah Slamet ini terbongkar dikarenakan adanya laporan orang hilang. Tadi ketika korban menyampaikan hal itu kepada anaknya, emang ada kekhawatiran apa, Pak? Kok sampai kalau analisa kita gitu kan, analisa saya bahwa si Paryanto ini, PO ini khawatir karena apa? Kalau saya lihat dari hasil pemeriksaan, si korban ini, si Slamet ini ketika melakukan ritual itu kan di malam hari, Mbak. Di malam hari. Sekitar pukul 8 malam. Nah, itu kan sudah merasa kok malam-malam diajak ke hutan. Dari rumah menuju ke TKP itu kan 1,5 km, kan jauh. Apalagi malam-malam. Ada kecurigaan. Jelas otomatis kan. Ini analisis ya. Kalau kita langsung fix kan nggak mungkin karena korban sudah meninggal dunia. Kalau kita tanya langsung sama tersangka otomatis akan berubah-ubah. Tapi analisis kita ketika dibawa malam-malam menuju ke tempat tebing-tebing seperti itu, dia khawatir, makanya dia WS seperti itu. Itulah awal mulanya pengungkapan kasus tersebut. Akhirnya kita cross check. Lalu siapakah sebenarnya Tohari alias Mbah Slamet? Lalu bagaimana Mbah Slamet menjalankan aksi tipu-tipu kepada para korbannya? Dan bagaimana Mbah Slamet membunuh para korbannya? Baik, Mbak, ini berdasarkan informasi dari tetangga. Tetangga itu melihatnya bahwa Mbah Slamet ini seperti orang biasa saja. Tidak memiliki kemampuan, kepintaran, atau orang pintar, nggak ada. Sudah saya tanya kepada tangganya seperti itu, seperti orang biasa saja. Tapi yang datang itu kan dari luar Banjarnegara. Nah, luar Banjarnegara ini menganggap dia ini seorang dukun, seorang pintar. Sedangkan orang Banjarnegara sendiri menganggap Mbah Tohari ini orang biasa saja. Mungkin karena iklan, Mbak ya. Makanya kemarin sudah kita tangkap itu kan, si BS kan itu kan, itu sebagai perantara. Memberikan informasi, mengiklan di Facebook bahwa orang ini ada orang pintar namanya Mbah Slamet bisa menggandakan uang, orang tertarik. Tapi orang Banjarnegara sendiri sementara saat ini tetangganya pun menganggap seperti orang biasa saja. Mungkin orang luar menganggap orang pintar lah. Kalau kita orang pintar. Ya, karena pemasaran tadi ya, Pak ya. Kan gitu kan, ya. Orang luar. Tapi jejak digital si tersangka ini pernah melakukan tindak pidana di Pekalongan tahun 2019. Jejak digitalnya ada itu. Pidana pemalsuan uang, Pak. Dia residivis dia itu. Fakta yang kami kumpulkan di lapangan bahwa Mbah Slamet yang merupakan seorang dukun pengganda uang yang saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana menemui dan melakukan proses ritual di rumah keluarga Mbah Slamet. Melalui wawancara kepada kami, Mbah Slamet juga menyampaikan bahwa
kegiatan sebagai dukun pengganda uang dijadikan sebagai salah satu cara Mbah Slamet untuk mengelabuhi para korbannya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV.